Baik Sobat Peduli, sudah saya informasikan tadi di awal perjumpaan kita ya. Nanti saya tunda dulu informasi untuk Dinas Perdagangan.pareparekota.go.id dan informasi yang lainnya. Kenapa? Karena menurut saya ini informasi yang sangat penting. Apa itu? Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Seperti apa sih perkembangan Kota Parepare ya di kacamata komunitas Sahabat Peduli. Ya, seperti apa perkembangannya? Ya, terutamanya biasanya kita tuh lebih kalau disuruh mendengar itu rasa-rasanya tuh apa ya, males banget ya. Karakter orang Indonesia ini saya loh ya, bukan Anda. Orang-orang di sana itu, kalau saya juga nggak begitu sih kayaknya. Orang di sana bukan masyarakat Kota Parepare. Kalau disuruh mendengar itu males banget, disuruh baca apalagi, suruh menghafal. Waduh, ini paling hal-hal yang paling saya hindari Sobat Peduli, menghafal, mendengar gitu kan. Suruh ngedengerin orang ngomong itu sampai berjam-jam, aduh gitu kan. Kemudian saya disuruh apalagi sih, disuruh mendengarkan, disuruh membaca, itu males banget ya biasanya. Nah, bagaimana sih suatu kota itu akan berkembang kalau masyarakatnya yang seperti ini gitu kan? Saya yakin enggak deh. Mengapa? Karena tema kita hari ini adalah Ayo Dengar Radio. Kalau bicara tentang radio ya, memang banyak hal, informasi. Bahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama kali dikumandangkan itu ya dari Radio Republik Indonesia. Nah, sekarang ada Radio Peduli 96,9 FM bersama komunitasnya. Saya sapa aja langsung Sobat Peduli ya. Di sini ada Bapak Muhammad Ilyas Halide SP dan juga ada Bapak Umar ya. Ini Bapak Ilyas ini kita kenal sekali. Beliau ini adalah ketua dari komunitas Sobat Peduli ya. Biasanya dikenal dengan Bapak Standar 5. Saya sapa aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Raisa. Alhamdulillah, minal aidin wal faidin nih masih. Maaf lahir dan batin. Masih ya. momen hari raya. Iya. Baik, saya juga sapa nih anggota dari komunitasnya ya, Bapak Umar nih yang paling rajin banget ngasih informasi gitu kan. Terus informasinya tuh tajam banget gitu. Kritikan-kritikannya luar biasa gitu kan. Apalagi mengenai kota-kota Parepare, perkembangannya ke depan itu luar biasa. Dan saya sapa aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ya. Ya, sama-sama Pak. Saya minal aidin wal faidin. Saya nih biasanya penyiar nih kalau ngomong banyak kata-kata yang pendengar ini gemes gitu kan, ngedengerin radio ini gemes banget, dia nggak bisa ngebales gitu kan yang diomongin penyiar gitu. Nah, biasanya penyiar ini banyak salahnya gitu. Saya mohon maaf ini Pak ya. Baik, ada Pak Ketua, ada juga Pak Umar ya. Pak Ketua kita kenal dengan Bapak Standar 5. Enaknya ini saya panggil Pak Standar 5 atau Haji Muhammad Ilyas ini enaknya nih? Panggil aja Standar 5 lah. Oh, Pak Standar 5. Baik Sobat Peduli, kita dengarkan sama-sama ya betapa bijak, nggak salah kalau kita Bapak Standar 5 ini terpilih menjadi ketua komunitas ya, karena menanggapi segala sesuatunya santai, bijak juga gitu kan. Luar biasa. Nah, tema kita hari ini adalah Ayo Dengar Radio gitu kan. Terima kasih untuk masih ada radio. Itu semboyan dari Pak Umar. Ya. Terima kasih Pak Ketua berkenan hadir ya. Terima kasih juga kepada manajemen yang sudah menghadirkan ketua dan juga anggota dari komunitas Sahabat Peduli. Sudah sekian tahun ya komunitas Sahabat Peduli didirikan. Kemudian apa berhubungan dengan tema kita Ayo Dengar Radio. Kita mengajak gitu. Bagaimana ajakannya Pak Ketua? Silakan. Sebelumnya kita panjang lebar ya, kita apresiasi dulu ini untuk Dinas Kominfo yang tentunya menaungi Radio Peduli sebagai lembaga penyiaran publik lokal ya. Tentu apresiasi juga untuk pihak manajemen radio. Hari ini sangat berkenan mengundang kita selaku komoditas untuk hadir menjadi narasumber ini. Oleh karena tadi Raisa mengatakan bahwa itu paling warga masyarakat ya, kalau disuruh baca males, disuruh ini males, itu karakter manusia ya. Dalam kesempatan ini juga makanya kami hadir untuk mengedukasi, mengajak para pendengar kita di mana saja berada untuk yuk kita dengar radio. Tentunya perlu kita tahu bahwa keberadaan radio ini adalah mengemban amanah daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
di mana dipandang perlu bahwa sarana radio itu adalah suatu lembaga publik yang menyediakan acara-acara talk show, sehingga di sudut-sudut kota sana maupun daerah sana senantiasa kita dipantau, karena kita perlu petakan bahwa pendengar kita ada yang aktif dan ada yang pasif ya. Yang paling banyak itu yang pasif. Oleh karena radio Peduli 96,9 FM selaku media lembaga penyiaran publik senantiasa itu dimonitor oleh pendengar kita. Sama dengan kehadiran saya ini dengan saudara kita Pak Umar ya, untung masih ada radio ini pas banget di utara kota. Iya. Beliau ini aktif bersama dengan saya dan lain-lain rekan kita, karena mereka merasa bahwa terpanggil untuk menikmati atau sarana ini yang tentunya mengemban amanah undang-undang itu. Ya. Di tengah-tengah kemajuan dengan syarat tantangan, tentu keterbukaan informasi publik sangat diharapkan. Ya, baik. Memang kan keterbukaan informasi memang sudah terbuka. Saking terbukanya sampai banyak sekali informasi, pencari informasi ini dia tidak bisa memfilter mana informasi yang betul-betul update, mana yang betul-betul itu adalah informasi yang benar, informasi yang hoax gitu. Sampai-sampai mereka tidak bisa memfilter itu, seperti itu Pak Ketua. Lalu ada apa dengan radio gitu? Ada apa radio? Pasti ada sesuatu yang spesial mengenai pemberitaan atau informasi seperti itu. Baik, bagaimana menurut Pak Ketua? Daripada tadi itu Anda mengatakan bahwa terfilter ya, tentu dengan hadirnya radio Peduli 96,9 FM ini sangat sudah terfilter, oleh karena pemetaan daripada acara-acara kita, di mana di acara talk show ini menghadirkan narasumber yang berkompeten, dalam hal ini SKPD pemerintahan yang punya kompeten dalam hal informasi publik yang memang dianggap sangat luar biasa daripada keabsahan informasi itu. Olehnya itu dari sahabat komunitas peduli khususnya mengharapkan di keterbukaan informasi ini meningkatkan layanan publik ini, maka disarankan untuk pengelola pihak manajemen agar supaya senantiasa mengoptimalkan dari sumber-sumber yang ada di kota kita ini, sehingga informasi-informasi yang bebas hoax itu bisa masyarakat filter, karena yang hadir itu adalah instansi-instansi yang memenuhi mekanisme dan prosedur daripada pihak manajemen radio. Kan, artinya informasi itu diuntungkan dengan radio gitu. Radio ini memberikan informasi yang kebenarannya, update ya, kebenarannya di situ bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu Pak Ketua. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Baik, ketimbang media sosial, bagaimana tanggapannya? Apa perbedaan media sosial dengan radio? Kalau itu media sosial, bukan kita menyalahkan ya. Baik. Tapi boleh kita katakan bahwa ini jelas sekali. Sama dengan kehadiran kami dengan saudara kita Pak Umar, baik, itu masih ada radio, ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang terupdate, terregistrasi, ya, sehingga nyata dasar-dasar daripada bahwa siapa sih orangnya, latar belakang seperti apa, domisili di mana, jabatannya apa. Kalau di media sosial itu tidak jelas. Tidak jelas. Ya, seperti yang syarat sekarang ini adalah opsi penipuan-penipuan, ajakan-ajakan untuk setinggi langit, tapi Iya. ternyata dibodoh-bodohi. Iya. Kalau di radio itu, no way. Makanya Informasi terpercaya. terpercaya. Baik. Di samping itu juga tentang ayo dengar radio. Ya. Di sini bukan hanya update berita-berita menarik apa, tapi ada bisa mendengarkan lagu kesayangan Anda. Lagu kesayangan. Terdengar juga bisa Anda talk show dan bisa live dengan broadcasternya. Ya. Tentu jadi penasaran. Kenapa? Ini yang membuat kami penasaran bahwa ini sih suaranya merdu, vokalnya bagus kok, cantik banget orangnya ini. Gitu. Tapi nggak pernah lihat seperti ini. Nah, makanya kalau untuk pada teman-teman di daerah sana, kalau berkenan ya mampir aja di studio. Betul. Ya, untuk dikenalkan dengan broadcaster kita. Jadi dengan harapan ini saya berharap terima kasih manajemen dan buat teman-teman di kampung, di daerah,
saya terpaksa mewakili anda semua, tidak Ya. perlu jauh-jauh datang kemari, tapi cukup pantauin aja lah seperti itu Raisa. Seperti gitu itu, ya. terima kasih. Iya. Baik Pak Ketua, tadi saya bergeser dulu ke anggota komunitas gitu ya. Ada Pak Silakan, Umar. Mbak. Pak Umar, untung masih ada radio. Di mana keuntungannya di sini? Terima kasih banyak. Saya tempatkan dulu, saya mau sampaikan terima kasih. Ya, Menghadirkan kami di sini. Saya sebenarnya tidak sebentar tahu narasumber ya. Iya. Tentunya kalau kita berbicara narasumber itu ya seseorang yang bisa menguasai materi, Gitu ya. bisa menyampaikan materi secara visual ya. Anda menguasai materi loh. Dengan Ayo Dengar Radio tuh Anda menguasai materi. Iya. Iya. Tapi saya kira dalam prinsip kita dalam demokrasi ini, Iya. saya kira masyarakat itu juga bisa jadi narasumber. Siapapun yang bisa menyampaikan hal-hal atau menggunakan masalah atau apa yang ada di lingkungannya itu kan dia bisa sampaikan dengan baik. Betul, silakan. Jadi saya kira bisa menjadi narasumber. Ya. Melihat lembaga kita ini dengan menggunakan tema Ayo Dengar Radio. Iya. Saya sempat tertawa juga. Ada kaitan dengan nama saya yang diunggah. Well, Saya dengar radio, lalu saya mungkin masih ada radio. untung masih ada radio. Singkatan itu. Untung masih ada radio ya. Umar. Iya. Nama udara, ini nama asli ini, Mbak. Iya gitu. Untung masih ada radio. Yang jelas bukan Umar bin Khattab di sini Bang Ubu. Iya. Jadi saya sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh mungkin saya tambahkan Ya. Betul apa yang disampaikan oleh beliau bahwa pendengar radio itu kita sudah paham bahwa ada pendengar aktif, ada pendengar pasif. Pasif, ya. Tentunya yang masih mayoritas itu adalah pendengar pasif. Ya. Pendengar aktif itu bisa ada di program-program talkshow, ada di program-program hiburan yang sifatnya kuis, menyapa. Ini kan ada beberapa program radio kita ini. Salah satu nama penyiaran Pak program radio M ya. Ya. Juga membanyak program memang banyak juga didengar oleh beberapa pendengarnya di Kota Parepare dan di luar Kota Parepare. Nah ini juga saya perlu sampaikan, ini informasi mohon maaf kalau saya dapatkan dari radio tetangga Pak. Ya, silakan. Kota Parepare ini pendengar radio masih hampir 30% Mas. Ya. Jadi kalau kita berbicara anggaplah Kota Parepare ini 100.000 penduduknya berarti masih ada 30.000 ya. Ya. Mungkin sekitaran 20 ribuan ya gitu ya. Tegang. Pendengarnya. Ya. Kenapa? Radio itu kan yang pertama, radio itu bunyi bisa saja 5-6 orang yang dengar dalam satu komunitas kerjanya itu. Kemudian radio itu sifatnya tidak mengganggu pekerjaan kita. Ya. Makanya itu tidak salah kita mengatakan bahwa ayo dengar radio, pekerjaan tetap jalan, apa namanya, radio informasi juga tetap jalan. Perlu juga kita ketahui bersama, khususnya kami selaku komunitas anggota sahabat peduli, bahwa radio itu, mendengar radio itu keuntungannya ada beberapa ya keuntungan kita mendengar radio, karena radio itu sifatnya media edukasi ya Mbak Raisa ya. Apalagi ini lembaga penyiaran publik lokal radio Peduli FM ini kan banyak memberikan edukasi kepada kita. Kemudian yang bersifat informasi, tentunya masyarakat khususnya kayak komunitas seperti kami ini, teman-teman pekerja batu bata, pekerja mebel, dan beberapa pekerja komunitas lainnya ya, itu kan radionya dia on kan, dia asik juga kerja ya.
Nah, tentunya dengan di tempat pekerjaannya itu komunitas itu bisa mengetahui informasi apa sih perkembangan terbaru yang ada di kota kita ini. Tentunya salah satu radio yang banyak memberikan informasi terkait dengan perkembangan kota kita ini, dalam hal ini kota Parepare, adalah radio Peduli FM ini, FM 96,9 FM ini. Ini kan banyak memberikan informasi-informasi. Selain informasi juga hiburan. Nah, tentunya masyarakat juga memang kita mau ada hiburan. Kemudian yang keempat itu Mbak Reza, radio kita pahami juga itu adalah media yang memberikan keseimbangan atau sifatnya netral. Netral dalam hal ini bahwa dia itu tidak memunculkan istilah-istilah atau masalah yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, makanya keterkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ini terkait dengan antara media sosial dengan radio, saya kira kalau radio saya sudah yakin dan percaya bahwa dia sudah saring baru dia share itu Mbak saja. Di situ kelebihannya dibanding dengan media sosial yang ada. Karena media sosial itu ya biasa juga orang itu banyak yang memanfaatkan hanya sekedar info yang tidak akurat lah atau apalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira seperti itu ya pandangan saya atau tambahan saya terkait dengan keuntungan kita mendengar radio. Karena radio juga ini memang kan sudah beradaptasi juga ya Mbak Reza. Kan ada yang lewat radio manual, ada juga yang sifatnya lewat digital ya. Iya. Saya kira seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa. Kan di HP juga itu tidak bisa dibuka ya. Betul. Saya kira itu sementara. Berarti ada 4 poin ya Pak Umar ya. Untung masih ada radio, luar biasa ya. Saya terinspirasi ini. Untung masih ada radio. Berarti para pendengar radio itulah orang-orang yang beruntung, gitu kan. Yang tidak dengar radio tidak beruntung. Apakah seperti itu? Nggak bercanda ya, bercanda. Baik, Sobat Peduli silakan ya, dan 0811459969. Mengapa saya katakan demikian nih, gitu kan, beruntung? Kenapa? Ya mereka terselamatkan dari berita-berita yang tidak benar, gitu, yang informasi yang tidak sehat, informasi yang tidak cerdas seperti itu. Makanya saya katakan orang yang mau mendengar radio itu adalah orang-orang yang beruntung, gitu ya. Sobat Peduli ada 0811459969 ya. Baik, ada yang ingin beruntung, ayo dengar radio. Kita kan apalagi informasi ada semua di sini 96,9 FM. Terima kasih buat komunitas juga Sobat Peduli yang begitu setianya ya, betul-betul memperjuangkan masyarakat untuk membiasakan diri mendengarkan radio. Saya sepakat tadi ya dari Pak Umar bahwa mengatakan bahwa kita tidak perlu menyiapkan space atau waktu untuk mendengarkan radio gitu, sambil beraktivitas pun bisa. Berbeda ketika kita mau searching di media gitu kan, informasi apa, kita harus ya ada alatnya juga, kita harus duduk, harus ada waktu, harus fokus gitu kan. Beda dengan radio gitu kan. Kemudian kita bisa ikutan di dalamnya, bisa memberikan informasi, bisa terhibur juga gitu, seperti itu. Nah, Pak Ketua, ini bagaimana mensosialisasikan gitu sampai detik ini Sobat Peduli komunitas itu sudah berapa lama Pak Ketua? Ya. Kalau kita kilas balik ke belakang ya, ini sudah bertahun-tahun memang. Bertahun-tahun. Ya. Namun dalam hal ini sangat dituntut untuk menjaga radio ini dari kepunahan ya. Karena kenapa? Persaingan media yang sungguh sangat luar biasa ini. Ya. Makanya kami berharap dengan sangat kepada Dinas Kominfo ya, khususnya juga pihak manajemen senantiasa ini mengoptimalkan radio kita agar acara demi acara yang disusun itu membuat para pendengar kita semakin aduhai aja lah, seperti itu. Seperti kita lihat ada acara sisi lain, itu kan Nonsa Religi ya. Terus ada Panorama Pagi, Apa Kabar Parepare. Yang ini sekarang kita sudah nikmati, di mana di acara ini bisa live ya, bisa talk show kita seperti ini. Iya. Ya, dan juga untuk acara ragam inspirasi, aspek-aspek kesehatan juga semua dirangkul.
dan juga untuk Gina ya, Gita Kenangan. Ini membuat kita, para pendengar kita itu untuk masa-masa lalu ya. Iya. Baik itu untuk masih di bawah Pontoge kemarin, masih bisa request lagu. Makanya saya katakan tadi bahwa begitu lamanya ini radio kita ini, yang tadinya berubah dari nama Radio Bandar Madani jadi 90 Radio Peduli FM ya. Tentu ini membuat kita bahwa dengan keberadaan Dinas Kominfo yang menyediakan lembaga penyiaran ini membuat kita betul-betul sangat untung. Oleh karena tadi seperti apa yang disampaikan saudara kita Pak Umar, bahwa bisa dengarkan 10 orang, hanya satu radio saja putar. Makanya tidak perlu mengganggu baik teman di petani di kebun, nelayan, mereka hanya menggunakan handset ya. Seperti itu. Mereka beraktivitas juga tidak mengganggu daripada kegiatan sehari-hari seperti itu, Raisa Ino. Gitu. Ya, baik kan latar belakang memang kita punya beberapa titik pasar gitu kan ya. Nah kalau seandainya semua diaktifkan, mereka mau mendengarkan radio gitu, mereka juga terhibur. Kemudian memang saya betul Pak Ketua, terima kasih ya sudah begitu memperhatikan satu persatu program dari 96,9 FM seperti sisi lain. Dia memberikan informasi yang berbeda, kemudian juga lagunya juga berbeda, genrenya berbeda, ragam inspirasi memberikan informasi dunia kesehatan dan dunia kerja. Ada Gita Bollywoodnya, kemudian ada Gita Kenangan gitu kan. Di masing-masing program kita memberikan informasi yang berbeda seperti itu. Ada kita lupa. Ya. Ini yang paling menarik buat pribadi saya. Baik. Ini Lingkar Pelangi. Oh, Lingkar. Di mana di situ Iya, ada Tete Eno di sana. Ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Yang ada persatuan. Persatuan. Luar biasa. Ya luar biasa tuh Tete Eno ya. Tete Eno sampai membuat kita terbahak-bahak ya. Seperti itu. Sehingga seakan-akan kita ada di Nusantara ini, yang indah ini. Ini membuat saya juga untuk mengajak, walaupun saya latar belakang orang Bugis. Iya. Tapi kok juga ada lagu-lagu Minang saya tahu. Lagu Minang seperti itu ya. Seperti ada lagu Sajojo, Apuse. Makanya untuk sebentar di break nanti ini tolong diputarkan lagunya Gomblo di radio. Di radio, baik. Nanti saya akan berikan. Saya akan berikan nanti. Jadi ada ditambahkan sama Pak Umar. Iya, baik. Ini waktu kita masih sangat panjang untuk ngobrol nih ya. Saya Sobat Peduli, bagi Anda yang saat ini mengaktifkan live streaming Radio Peduli ya, Anda bisa menyaksikan dua tokoh yang menurut saya tokoh ya. Mengapa? Karena ini ada penelpon. Saya angkat aja dulu ya penelponnya ya untuk hari ini. Silakan di 0811. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Apa kabar Pare-Pare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bisa gabung di acara yang dipandu. Terima kasih. Oleh dengan saudara kita yang ada di studio. Baik, maaf, dengan siapa Bapak? Di mana? Oh, kebetulan nama saya mungkin tidak asing lagi di acara yang lain di Radio Peduli, yaitu nama Nengsimoi saya adalah Karni Sando. Oh, Bung Karni Sando, apa kabar nih? Minal aidin Ya, wal untung faizin. ada radio saya bisa ini gabung gitu. Iya, untung ada radio ya, bisa silaturahmi di Iya, sini. betul, Ya. Ibu, ya. Silakan Jadi Bapak. Karni Sando. sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Pak Ketua, itu adalah saya menyimak dan bersih kedengaran saya di monitor saya. Ya. Tapi namun saudara saya Pak Umar ada kekecilan. Oh, Jadi saya nggak kekecil tahu ya? apa ya. Iya, kekecilan di radio monitor saya gitu. Oh, bisa mungkin Tapi Bung kalau Umar. dengan rahasia ya. Siap. Rahasia dengan Pak Ketua itu adalah besar sekali. Oh, Jadi besar boleh sekali. dikata ini adalah keuntungan bagi Pak Ketua sekarang ini. Terima kasih juga ada Sando. Jadi Baik. intinya Pak Ketua ya. Ya. Bagi saya itu, seandainya tidak ada radio, mungkin kita tidak bisa dengan bersilaturahmi dengan lewat udara ya. Karena kenapa? Karena memang saya memang jarang ketar ya. Jadi di Polma saja ada monitor, sehingga saya bisa memantau dengan acara ini ya. Jadi sekedar informasi, begitu saya bangganya mendengar dengan Radio Peduli, karena dia memang kekecilan di monitor saya usahakan saya mengambil dengan antena luar sepanjang dengan 15 meter sehingga bisa
bagus kedengaran pada di Polman pada saat ini ya. Jadi tidak tahulah dengan teman-teman yang lain kalau saya itu diusahakan. Jadi alhamdulillah dengan adanya radio itu informasi yang akurat itu kita sudah bisa memonitor dengan baik. Karena itulah memang radio yang sangat kita butuhkan. Ya jadi untuknya Pak Ketua, begitulah pendapat saya bahwa radio memang itu harus ada ya. Tentunya Pak Umar dengan Pak Ketua itu dia punya modulasinya Bapak, kebetulan saya dengar. Jadi saya tidak tahu apa yang dia katakan pada saat ini. Tentunya rahasia kembali buat Anda. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Dan memang saya penasaran betul dengan rahasia, mudah-mudahan saya bisa mengunjungi dengan Radio Peduli. Karena memang katanya Pak Ketua cantik-cantik semua orangnya, memang kalau kita dengar dia punya modulasi itu merdu, senyumnya manis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan sekarang bisa terdengar dengan jelas ya Pak Umar ya. Ya mungkin luar biasa, apresiasi banget saya buat Bapak Karnesando yang begitu berjuang ya sampai nyari sekian meter gitu kan. Baik, kita terima lagi satu penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Pare-Pare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, maaf? Alhamdulillah, saya monitor juga di Ya. sosial media Ya. di perbatasan Pulau Polman, Baik. di Pangaparan. Ya. Perbatasan kabupaten, perbatasan provinsi, perbatasan kecamatan, perbatasan desa, perbatasan dusun. Baik, silakan Bung Albi. Seperti yang kebetulan saya juga baru monitor, dan apa yang disampaikan tadi tentang bagaimana keunggulan radio dibandingkan dengan yang lain, ya jelas ya. Karena orang kalau kerja di kantoran bisa juga dengan radio, lagi nyetir mobil bisa juga dengan radio, tidaklah mengganggu. Sementara berita-berita yang disampaikan itu benar-benar akurat, tajam, terpercaya. Maka sangat beruntung ketika radio memasuki dunia sosial media. Yang di sosial media itu banyak sekali berita hoaxnya. Ya. Kehadiran radio di sana istilahnya mencerahkan ya, Ya. bahwa berita yang disampaikan radio itu bukanlah abal-abal. Berarti Anda sepakat ya untuk masih ada radio ya? Iya, sepakat. Karena memang saya dari kecil sukanya dengar radio sejak zaman sandiwara radio. Iya. Ya. Cuma karena perkembangan teknologi sekarang makin luar biasa ya. Yang sekarang, yang dulunya tidak dapat lihat gambarnya sekarang bisa, karena adanya sosial media. Jadi luar biasa. Radio dulunya yang pakai kaset biasa, kaset pita yang digulung-gulung itu, Iya. sekarang sudah pakai laptop. Iya. Jadi radio ini memasuki dunia teknologi, ada di dalamnya. Iya. Saya punya kisah di salah satu perjalanan saya dari Polman menuju ke Lembang. Saya juga berkunjung dari salah satu radio di sana. Di dalam mobil itu ada seorang ibu pakai baju ASN. Tempat saya sedikit berdebat karena dia bilang, kalau ini sosial media sudah menjamur, bisa diakses di mana-mana, Iya. maka perlahan-lahan dengan sendirinya ini dua media ini akan hilang. Saya bilang, apa itu Bu? Katanya radio dan TV. Saya bilang, salah kaprah Ibu. Ya. Dugaan Ibu salah. Itu dua media ini akan terus berjalan seiring perkembangannya waktu, perkembangan zaman, karena mereka selalu berbenah diri memasuki sosial media. Sudah terbukti sekarang ya. Ya. Jadi pada waktu itu saya pakai baju seragam salah satu radio, baca ada tulis itu radio, saya bilang, masih ada orang mau dengar radio sekarang? Saya bilang, ya masih lah. Malah justru orang dengar radio itu bukan hanya melalui receiver biasa, akan tetapi juga bisa melalui HP Android. Jadi bukanlah satu pendapat yang bisa dipegang itu bilang media radio akan tertinggal. Salah besar. Baik.
Malah sekarang ini radio makin berkembang, memasuki sosial media. Saya juga kata orang, radio cuma suara, Ya. sekarang sudah berubah. Baik, Bung Aldi. Ya. Ada pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaan saya kira sekira tambahan saja karena Ya. satu kemauan saya sebagai pendengar setia Baik, adanya temu akrab itu di radio ini. baik. Ya, karena jujur saja saya bukan hanya mendengar di sini saja tapi di radio-radio lain. Ya, Saya biasa mengikuti temu akrabnya. baik. Salah satu hari di Bintang itu temu akrabnya kalau Temu bisa akrab. Baik, saya akan diagendakan. catat. Mudah-mudahan nanti. Artinya misalnya kan ada misalnya Pak, ulang tahunnya misalnya sahabat peduli, di situ bisa adakan temu akrab Ya, dan tidak pindah tempat. baik. Di situ karena selama ini Ya, kan keakraban itu melalui udara itu sudah luar biasa ya. ya, Keramah-tamahan itu di udara sudah luar biasa. Tapi bagaimana ketika ada di darat? Jadi harus ada momen tersendiri untuk mempererat silaturahmi antara pendengar dengan pendengar dan pendengar dengan kru. ya. Baik, semoga manajemen mendengarkan ini ya. Bagaimana cara untuk mengadakan acara itu supaya keakraban lebih akrab dan akrab lagi. Dan memang sepertinya sekali-kali memang pecinta radio peduli ini memang harus diundang seperti Bung Karnesando, Bung betul. Aldi Bro yang jauh di sana gitu ya. Mungkin yang ada di Mandar sana, di mana lagi ya, di Sulawesi, kalau memang di Sulawesi mana ada begitu kan yang mereka Iya, memang betul. bisa diundang untuk hadir dan berkenan hadir, mungkin manajemen bisa mengundang seperti itu. Jadi biar Iya, betul. tanggapannya Dan seperti ini apa ya. Kalau saya bukan bandingkan bagaimana Ya, di radio-radio lain itu harus punya komunitas dan baju seragamnya. Nah, ketika ada acara temu akrabnya Ya. bukan diwajibkan tapi diharuskan ya ya, untuk memakai baju seragam supaya dilihat ini semua baru memperkenalkan ini nama atas nama siapa gitu kan. iya betul. Jadi kalau bisa ya diagendakanlah 1 tahun sekali. Baik. Masukan yang Untuk luar biasa. akrabnya. Ya. Selalu saya sampaikan ketika ada acara live itu di acara lain. Ya, baik Bung Ya, tapi Ali. karena mungkin situasi dan kondisi dan bagaimanapun ya Ya, selalu bagaimana. Ini kan tidak semudah itu. Ini kan pendengarnya pada itu dulu kan terpencar dari 4 lingkar kawasan Sulawesi Selatan dan sampai di seluruh planet pelosok Pluto. tanah air. Selama jangkauan Mana internet dari itu terus Rekong, dari mana lah, Iya. Hidra, baru apa, Baik, Binrang, Iya. Polman dan sebagainya. baik. Jadi mempertemukan satu kabupaten itu di berbagai kabupaten itu memang bukanlah pekerjaan mudah. Baik, Makanya dari itu jauh-jauh hari sebelum diinformasikan bahwa akan ada pertemuan baik. di sini di beda-beda tempat. Baik Bung Ali, terima kasih Jadi saya kira itu masukannya. saja ya. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, ini memang kerinduan untuk jumpa fans. Bahasanya dulu jumpa fans Pak Ketua ya. Iya, Kita iya. memang sudah mungkin berapa dekade ini kita jarang bertemu. Baju seragam ada gitu kan, Iya, iya, komunitasnya ada gitu Iya, dan iya. aktif gitu. Terima kasih buat Bung Aldi. Gimana nih tanggapannya Pak Ketua? Silakan. Begini Raisa ya. Siap, silakan. Jadi untuk Sando sebentar ya. Kita Pak Umar kita anu dulu untuk Bung Aldi Bro ya. Bung Aldi Bro, baik. Ini Aldi. Ada Bung Karnai Sandos juga tadi. Iya, ini Aldi pakai bro. Pakai bro. Kita perlu tahu anak-anak muda seperti ini adalah harapan bangsa ya. Betul. Yang Iya. begitu notabene pencipta radio sangat-sangat ini luar biasa ya. Betul. Namun perlu kita tahu bersama Iya. bahwa memang Dinda kita ini banyak bergelut di radio-radio swasta ya. Ya. Tentu perlu paham bahwa kita ini radio pemerintah. Iya. Kita selalu dituntut dengan undang-undang ya. Iya. Ada aturan. Ada aturan Tidak lain. serta-merta harus ketemu mau bikin bakwang, ada udang di balik bakwang, ada mau ketemu ini, itu tidak bisa. Kita terobsesi oleh aturan. Iya. Tatkala pemerintah membutuhkan kita untuk apa sih kita ditemukan, Betul. untuk apa sih kita temukan kan, Iya. itu tidak bisa kita paksakan. Oleh karena kenapa? Karena ini sudah dianggap bahwa program-program Relaxing Evening, Gita Kenangan, Anda ketemu di situ. Iya. Walaupun jauh di mata, dekat di 96,9 FM. Iya.
Jadi kalau itu egonya kita mau ikuti itu tidak bisa karena ini radio pemerintah. Itu perlu. Saya pikir pihak manajemen tahu itu. Kami juga selaku ketua komunitas peduli senantiasa memantau itu Aldi Bro ya. Kalau di Irma itu dikatakan Kak Aldi pakai bro. Seperti itu. Saya pikir kita bro-bro semua juga Jito. Seperti itu. Jadi perlu dipahami Dinda kita ini itu tahan, sabar. Sewaktu-waktu Anda diundang, Anda juga nan jauh di sana. Non jauh di Mato. Wah, itulah. Tak pulanglah udah, ya seperti itu. Jadi mau maaf, kita tidak menampikkan keinginan saudara kita ini. Kita apresiasi. Jempol 2 buat Aldia. Tahu kan Anda tahu. Tambah 2 jempol saya juga Pak Ketua. Jadi 4 Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Umar juga jempol ya. Jadi tentunya kalau Anda kangen boleh aja. Anda nyundul di acara live seperti itu. Jadi kita apresiasi sudah nyundul di sini. Itu sudah temu. Walaupun itu ada momen-momen tertentu, lepas daripada itu inisiatif kita seperti kemarin kita lakukan untuk ke Kibeknya Pak Ardini, diundang kita susah juga dipertemukan semua karena jauh di sana. Ya, sama dengan Kane Sando, saya tahu persis beliau ini. Cintanya itu luar biasa di radio tetangga dengan radio ya. Bahkan itu kalau dia request lagu semua yang sangat berkenan masa-masa lalu. Seperti lagunya Mirnawati, Aratik, Pandangan Pertama. Itu dan Ida Laila, Kasih Tak Sampai, seperti persis ini sangat menyentuh hati. Tapi mau di apa? Harus pakai anten terlalu tinggi baru bisa menjangkau. Saya pernah kemarin dekat ini. Jadi tadi untuk Aldi Bro menceritakan ya bukan pertanyaan tapi menceritakan itu pengalaman-pengalaman dia. Jadi kita tidak perlu lagi bahwa sejarah memang seperti itu pakai pita apa itu bukan itu. Yang jelas bagaimana di tengah-tengah tantangan kemajuan informasi publik ini, itu kita harus tepik itu masalah hoax. Itu tuntutan. Jadi dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten SKPD yang ada, ataupun masyarakat 4 lingkar kecamatan atau kelurahan yang berprestasi itu sangat perlu untuk pihak manajemen mengundang. Karena kenapa itu terregistrasi bahwa ini juara ini apa yang seperti kemarin dilakukan oleh Pak Supardi ya. Ini sudah mengundang, namun ada juga halangan-halangan. Ada yang mengatakan ditunda dulu, dijadwal ulang. Ada juga yang memang tidak datang. Ini yang perlu harus dipahami dulu lah seperti itu. Kalau untuk temu kangen apa itu kan wajar, kapan saja. Iya ya. Untuk Kanesando juga sekali lagi terima kasih Anda memutihkan kita dan berpartisipasi. Kalau perlu antennya ditambah lagi. Ini ada lagi penelpon ya, satu lagi. Baik, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Apa kabar Pare-Pare? Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dengan siapa ini? Tonden. Iya, dengan Tonden. Apa kabar Tonden? Minal aidin wal faizin. Iya, setelah. Salam dengan keluarga di sana. Baik, ya. Ada juga di WhatsApp. Oh, di WhatsApp-nya. Baik, nanti saya akan bacakan. Ya, baik. Terima kasih buat Bapak Tondeng di sana. Terima kasih ya. Ini saya bacakan aja langsung untuk hari ini. Dari Pak Tondeng ya, kalau aku perhatikan nih hanya radio peduli tidak ada kegiatannya yang berarti. Sudah lama aku masuk di sini tapi tidak ada kelompok pengajian atau yang lain-lain gitu kan. Radio swasta saja ada kegiatan, masa di sini tidak ada. Begini maksudnya, ada kelompok tersendiri seperti itu. Ini kalau menurut saya masukan yang luar biasa ya. Kalau diperhatikan katanya radio peduli ini tidak ada kegiatan yang berarti. Ini bentuk mungkin dari komunitasnya atau seperti apa ya. Kemudian sudah lama aku masuk di sini tapi tidak ada kelompok pengajian atau yang lain-lain seperti itu. Nah, ini mungkin mengarahnya lebih ke komunitas mungkin di sini ya Pak Ketua. Kemudian radio swasta saja ada kegiatan, masa di sini tidak ada. Kalau dikatakan radionya, institusinya yang dikatakan kami ada kegiatan mulai dari pagi, religi gitu, panorama pagi, apa kabar Pare-Pare, kegiatannya ada gitu kan. Kemudian ada Gita Kenangan. Nah, itu semua kegiatan seperti itu. Nah, mungkin di sini yang dimaksud adalah lebih mengarah ke perkumpulannya seperti itu. Atau bagaimana? Silakan Pak Umar atau Pak Ketua, silakan. Pak Umar bisa. Silakan Pak Umar. Iya. Terima kasih. Ya. Saudara kita Tondeng ya sudah berikan masuk. Saya kira ini suatu
Bung Umar mungkin agak dikasih space. Kasih jaga. Ya, begini sedikit. Ya. Ini Ya. barangkali Ya. bukan pertanyaan ya, tapi masukan dari saudara kita. Betul. Saya kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Raisa, bahwa kalau kegiatan-kegiatan komunitas yang diharapkan seperti radio-radio swasta lainnya atau radio komunitas, saya kira mungkin agak beda memang itu kalau menurut saya ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa Radio Peduli ini ada kan suatu lembaga kita sudah bentuk namanya Komunitas Sahabat Peduli. Nah, di situ biasa kita sering ada silaturahim antara satu dengan yang lain. Contoh kemarin kita ada acara di Luwita sana Capak Batu ya. Nah, mungkin karena keterbatasan teman-teman yang lain, kita sudah pahami lah yang namanya pendengar radio itu kan ada masalah waktu lah, kesibukan lah, mungkin ada faktor fisik lah, dia tidak bisa hadir. Tetapi kalau masalah informasi-informasi masalah religi, keagamaan itu kan luar biasa kan. Itu kalau pagi itu Mbak Reza ya, saya kira sangat jelas itu. Ada Ustaz Rahman di situ, ada Pak Raya Mansi, dan beberapa hari Jumat lagi ini ada kan acara-acara religi juga ya, sebelum sholat Jumat itu kan banyak informasi-informasi ini. Kalau yang bentuk kegiatan komunitas itu seperti arisan atau apalah ya, saya kira Radio Peduli atau Sahabat Peduli memang belum mengarah ke sana seperti apa yang dilakukan oleh radio komunitas lainnya yang ada di Kota Parepare, Mbak Reza. Tapi intinya tetap kita ada namanya suatu wadah yang namanya Sahabat Peduli ya. Di situ ada WA yang grup yang kita sudah di situ munculkan untuk sharing-sharing lah di luar daripada radio. Saya kira itu yang pertama, Mbak Reza. Yang kedua terkait dengan Kanesando tadi ya, saya tambahkan bahwa saya berterima kasih banyak ini kepada saudara kita yang ada di Sulbar sana. Kanesando sudah ikut memberikan support ya kepada kita semua pendengar radio, bahwa walaupun bagaimana tetap radio masih eksis di tengah-tengah masyarakat itu. Karena radio itu Mbak Reza beda dengan TV, walaupun TV kalau secara persentase itu di atas ya, persentase pendengarnya, kemudian internet, kemudian masuk ke radio. Jadi radio tetap ada, walaupun persentase TV dengan radio memang ada perbedaan, tapi itulah perkembangan digital sekarang. Namun yang penting intinya di sini bahwa radio itu tidak hilang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita mendengar beberapa hari yang lalu itu, saya dengar kalau skala provinsi RRI itu malah di atas 50% itu pendengar radio itu, Mbak Raisa. Cuman kita perlu dengar bahwa RRI ini kan salah satu radio nasional ya. Nah, kita ini LPP Radio Peduli salah satu lembaga penyiaran publik lokal yang ada di Kota Parepare yang dianggarkan oleh APBD kita. Nah, tentunya ini memang sudah ada perda yang mengatur tentang program-program acara yang akan disampaikan kepada kita masyarakat ini, terutama informasi-informasi terkait dengan perkembangan pembangunan Kota Parepare. Apatah lagi yang namanya radio ini, Mbak Reza, kelebihannya beda dengan TV. TV hanya kita nonton saja, tapi kalau radio kan bisa komunikasi dua arah. Seperti apa yang kita lakukan ini kan masuk kategori komunikasi dua arah. Nah, kita ada di studio, boleh selaku pembicara ya, ada juga dari pendengar ya. Saya tidak mau katakan saya narasumber, makanya saya tadi itu perjelas bahwa mungkin ini kalau dikatakan narasumber agak lain nih yang Mbak Reza. Saya katakan narasumber, Bung Umar. Mengapa? Karena Bung Umar memberikan saya satu pencerah menurut saya, sumber kata baru apa? Umar. Wah, untung masih ada radio gitu kan. Itu sumber dari Umar gitu kan. Ternyata ada singkatan ini gitu, untuk masih ada radio. Oke lah Mbak Reza. Iya. Memang dikatakan kita ini yang Pak Ketua adalah narasumber. Narasumber, iya. Kalau saya dengan Pak Ketua, saya mengatakan bahwa keberadaan kami di sini adalah selaku teman sharing Iya.
dan teman diskusi daripada Mbak Raisa dan Iya. teman-teman yang ada di luar sana, Iya. pendengar yang ada di sana. Saya Iya. kira begitu maksud dan tujuan saya terkait dengan itu. Yang ketiga ini Mbak Raisa, Iya. terkait apa yang disampaikan oleh Algito tadi itu, masalah perkembangan digital yang ada itu ya. Baik. Kembali saya katakan bahwa radio loh masih tinggi persentase pendengarnya. Jangan kita pesimis bahwa itu. Nah, sisa bagaimana memang masyarakat itu mau mendengar apa namanya informasi perkembangan suatu daerah itu, khususnya Kota Parepare. Nah, jadi kota lagi nih Mbak Resa, informasi yang kita tapi mungkin masih ada sesi nantinya ini. Ya. Tentunya di tahun 2023 ini tahun politik ya, tentunya masyarakat banyak ingin mengetahui perkembangan pengawalan pesta demokrasi ke depan. Tapi mungkin ada waktu nanti saya akan bahas lagi materi ini nantinya. Iya. Saya kira hanya itu sementara. Baik, terima kasih Bung Umar. Memang apa namanya dengan radio ini, radio sekarang seiring dengan perkembangan zaman teknologi, memang kita bersyukur juga gitu dengan derasnya informasi yang hoax juga di media sosial dan lain sebagainya. Kita terbantukan dengan apa namanya teknologi yang semakin berkembang. Contohnya saat ini radio bukan hanya didengar saja. Bagi Anda yang kebetulan bertambah waktunya, ada waktunya, waktu senggang bisa menyaksikan sekarang secara langsung seperti apa yang namanya Pak Ketua di sini dengan nama asli Bapak Haji Muhammad Ilyas Halede SPD. Maksud saya SP. Kemudian yang seperti apa sih Pak Umar itu ya yang kalau bersuara orangnya seperti ini. Sekarang bisa disaksikan langsung. Oh, wajahnya seperti ini. Oh, Pak Ketua seperti ini ya. Mengingatkan saya dua tokoh ya. Tokoh yang berhuruf A depannya, kemudian dengan tokoh yang berhuruf G depannya gitu. Dengan rambut putihnya yang luar biasa ya. Jadi bisa dilihat di sini Sobat Peduli. Jadi memang kecanggihan teknologi seperti itu sayangnya tersusupi ditunggangi oleh oknum-oknum orang-orangnya, bukan teknologi itu sendiri menurut saya. Oknum-oknum yang menggunakan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dirinya sendiri, baik itu menyebarkan isu sara dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berbeda dengan radio, untung masih ada radio untuk menetralisir. Ada hak guna jawab di situ, kemudian boleh mengklarifikasi di situ di radio seperti itu. Ada komunikasi dua arahnya seperti itu. Hanya saja terkadang masyarakat ya enggan menggunakan fasilitas ini. Seperti itu. Dia lebih suka menggulirkan sesuatu melalui media sosial seperti itu. Padahal kalau kita mau kami persilahkan, manajemen mempersilahkan gitu kan, bahkan mengundang mempersilahkan untuk mengklarifikasi sehingga ada komunikasi dua arah. Seperti itu. Bagaimana Pak Ketua? Menurut Pak Ketua nih ya, yang kita kenal dengan Bapak Sanda Lima ya, yang sehari-harinya bergelut dengan masyarakat di sana, penjual dan pembeli ya di Pasar Lakesi. Bagaimana nih Pak nih antusias masyarakat sendiri ya di luar komunitas? Ya kan, saya yakin Pak Ketua ini sering pergi ke luar daerah gitu kan, memonitor sampai sejauh mana sih, apakah di lain daerah, di lain kota masih ada semangat itu untuk mendengarkan informasi perkembangan Kota Parepare. Bagaimana caranya itu Pak Ketua? Jadi terima kasih Ya. Mbak Raisa Ino ya. Tentu antusias masyarakat kita di luar sahabat komoditas peduli ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa? Saya sebut emak-emak ya, emak-emak yang sering kali digalaukan dengan hal-hal apa saja. Ini sangat antusias untuk memonitor radio ini. Oleh karena di acara Apa Kabar Parepare itu senantiasa diinformasikan tentang bahan pangan, harga-harga bahan pangan, ketersediaan bahan pangan. Itu membuat emak-emak menciptakan suatu manajemen sehingga tidak galau lagi untuk menyediakan uang untuk belanja ya di hari itu. Baik. Itu. Jadi antusias itu sangat besar. Kedua, seperti tadi bahwa ada untung di situ. Seperti penjual ikan di pasar ya, pasar Cicerita ini, pertukang kayuan di UKE sana, di Lamaubeng apa itu, mereka putar radio peduli. Mendengarkan lagunya Kuca-Kuca Kutahi. Oh, seperti itu. Yeah. Salam buat yang ada di sana ya. Yang selalu salam namaste, sukria ya. Sukria. Mereka merequest lagu juga. Ditambah lagi ini tadi antusias para pekerja-pekerja kita yang non pedagang. Dia itu kalau kan ada orang Jawa, Madura, Ya. suku-suku ada berapa di Parepare. Betul. Mereka itu semua menongkrongi Lingkar Pelangi. Oh, gitu. Ya.
Seperti itu. Ini Teh Eno pasti dengar di sana. Iya, iya. Makanya saya bilang antusias masyarakat itu, tapi mereka adalah pasif. Iya. Pasif. Jadi dengan kehadiran Lingkar Pelangi, TTNO mampu membawakan suatu suplemen ya, bahasa-bahasa yang memang kena dengan itu. Beda dengan sisi lain, Iya. yang semuanya kena juga, tapi cuma bahasa Bugis ya, Bahasa seperti Bugis, itu. Makanya di sini kita harap untuk broadcaster agar untuk pihak manajemen merolling, agar semua broadcaster bisa masuk di situ. Gitu. Seperti Sumanto, mereka kan ada di dunianya, Iya, di baik. dunianya sisi lain, tapi Iya. mereka masuk di sama TTNO. Iya, Macinong juga boleh. Macinong Iya, juga, bagus. Macinong. Kalau itu luar biasa juga Luar kalau biasa. Macinong. Makanya juga untuk TTNO kita Iya. giring lah, Iya. bisa ke sisi lain Bisa lah. ya, iya. Iya. Makanya saya bilang, memang sudah pas banget ada ragam inspirasi. Ini menyangkut masalah kesehatan. Iya. Kadang-kala juga dihadirkan tokoh-tokoh sejarawan, Iya. termasuk Ibu Buang Andi, Ibu. Buang Ibu ya, Iya. yang selalu bergelut dengan masalah budaya kita. Betul sekali. Yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan budaya kita juga harus kita selalu rangkul dalam hal ini. Nah, makanya saya bilang tidak lagi perlu sungkan-sungkan untuk meragukan bahwa radio kita itu pendengarnya ada aktif, ada yang pasif. Pasti, ya. Yang paling ini pasif ya. Iya. Terus terang saja, saya lihat itu di Lamaubengnya apa di atas Siso, itu para usaha-usaha kuliner, mereka tahu bahwa ini minyak goreng sekian per kilo. Iya, jadi mereka antusias untuk walaupun tidak telepon tapi dia mendengarkan itu informasinya tadi Iya. di setiap paginya ya, sehingga ya apalah artinya kita kalau seorang warga Parepare tidak menggunakan fasilitas ini selaku lembaga penyiaran publik adalah radio ini yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ketua juga yang sudah memberikan inspirasi kepada Ya. Apa Kabar Parepare untuk bahan pokok itu ya. Iya. Ini karena terinspirasi dari Anda Pak Ketua. Ini jadi ada informasi bahan kebutuhan pokok gitu Ya. kan. Jadi memang ternyata memang banyak sekali sebenarnya masyarakat di luar sana yang punya inspirasi, dia punya ide yang mungkin saja bisa jadi itu bagus untuk di terapkan atau dilakukan oleh Radio Peduli seperti itu. Contohnya bahan kebutuhan pokok seperti itu kan menjadi hal yang menjadi ditunggu-tunggu juga seperti itu. Ini digulirkan dari Anda ini Pak Ketua. Terima kasih nih ya. Ya. Jadi, karena saya saat ini di Apa Kabar Parepare mewakili produser dan manajemen. Terima kasih dengan inspirasi tadi itu. Ya. Kemudian Pak Ketua saya ingin tanya, apa sih yang dilakukan lagi, sampai kemana sih jangkauannya? Apa yang dilakukan ketika Pak Ketua tidak ada di Kota Parepare? Kan ini orang menyangka bahwa ini secara manual gitu kan. Iya. Ternyata bisa juga live streaming. Seperti apa ketika Pak Ketua tidak ada di Kota Parepare untuk upaya mendengarkan radio 96,9 FM? Ya itu tadi bahwa dengan melalui streaming itu ya kita dengarin. Walaupun saya ada di Makassar karena seharian saya itu kebanyakan di Makassar ya. Baik. Tapi namun dalam hal itu mungkin Pak Umar bisa tambahkan itu. Silakan Pak Betul, Umar. ya. Ya. Terima kasih, mungkin sedikit saya tambah. Nah, itulah. Jadi antusiasme masyarakat itu sebenarnya mendengar radio itu saya kira banyak hal itu menurut saya. Ya. Yang pertama, masyarakat itu mau mengetahui apa sih perkembangan pembangunan di kota kita ini. Ya. Jadi masyarakat khususnya di pinggiran-pinggiran kota pada umumnya itu dan dalam kota pada khususnya Ya. tetap itu dia apa ya yang namanya lembaga penyiaran publik yang memang tadinya ada kan dua Mbak. Ya. Untuk mendapat informasi itu kan bisa mendatangi SKPD atau OPD. Baik, bicara tentang mendatangi SKPD dan UPD, kita akan kembali lagi setelah kita bergabung dulu dengan rekan Sundari Ami di Lintas Berita. Tetaplah bersama saya Raisya Eno dan dua narasumber kita untuk hari ini. Luar biasa. Baik, Sobat Peduli, masih bersama Apa Kabar Parepare hingga pukul 11. Dan sayang sekali obrolan kita mengenai Ayo Dengar Radio. Aduh, terbatas banget. Kalau kita udah ngobrolin tentang radio, komunikasi, wah asik sebenarnya ya Pak Ketua ya. Dan juga Bung Umar ya, terima kasih banget ini. Nah, di sesi terakhir saya minta closing statementnya. Silakan Pak Ketua dan Bung Umar, silakan. Jadi begini tuh statement terakhir ya, bahwa
tentu kita berharap mari senantiasa kita tetap menggunakan waktu kita ini untuk ayo dengar radio. Dengan radio Anda bisa mendengarkan informasi-informasi, berita-berita yang menarik, benar dan terbebaskan dari hoaks. Di samping itu Anda juga bisa mengisi rohani Anda dengan religinya. Di samping juga untuk jasmaninya dengan inspirasi. Bukan itu saja, belum lagi hiburan-hiburan sehat seperti itu. Jadi ayo sekali lagi kita dengar radio untuk 4 lingkar kecamatan, 22 kelurahan, 5 titik pasar ya yang ada, yang senantiasa mengedukasi kita, mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Bagaimana kotamu, kotaku, kota kita semua, atau pare-paremu, pare-pareku, pare-pare kita semua. Seperti itu yang saya bisa sampaikan untuk close statement ini yang terakhir ya. Luar biasa, Ya, terima kasih Pak ya. Ketua. Saya kira hanya itu tuh luar biasa Bung Umar ya, menurut saya ya luar biasa ya, terima kasih. Baik, memang kita butuh orang-orang yang seperti ini agar perkembangan dan informasi di Kota Parepare ini betul-betul informasi yang sehat dan cerdas. Seperti apa yang disampaikan menjadi moto kita Radio Peduli 96,9 FM. Terima kasih, dan di radio ini juga kerinduan orang-orang yang ada di Kota Parepare dari berbagai provinsi, berbagai suku, adat yang datang di Kota Parepare ini ya, kerinduannya bisa dituangkan di 96,9 FM yang tadi disampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, lingkar pelangi peduli tidak ada perbedaan itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu obat, menjadi satu tali silaturahmi yang luar biasa, bahwa betul-betul Indonesia itu satu, seperti itu kerinduan mereka tidak harus pulang kampung, mereka bisa mendengarkan di sini dan mereka bisa berkirim salam seperti itu. Terima kasih. Dan bagi Anda masyarakat Kota Parepare yang rindu informasi Kota Parepare dan saat ini Anda berada di provinsi lain atau mungkin berada di negara lain, aktifkan 96,9 FM melalui via live streaming seperti itu. Dan rekaman ini, siaran langsung ini sudah direkam ya, talkshow kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, informasinya tetap solid, sobat komunitas pedulinya dengan Ayo Dengar Radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Umar dan Pak Ketua.